Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Para hadirin sekalian, saya rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tore panjenengan saja syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Saya ampun nakdiraki kaula panjenengan hadir majelis termulia panika. Sobong majelis lebih mulia di majelis ilmu. Majelis nikah kocak majelis ilmu kaula panjenengan hadir kanggo menambah iman, nambah ilmu, nambah ketakwaan deka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapana orang ekar pagi dening Allah dadi orang se bagus, se selamat dunia dan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala bakal marengin kefakihan dalam agama, yufaqihu fiddin. Rasulullah adabu yufaqihu, beri kefakihan. Fakih nika bita kelaban faham benang bahasa Arab mun ngerteh cak faham ben bahasa selebih tekih fakih. Mun orang ngerteh deka ilmu cak faham. Tapi belum tentu orang faham nika bisa ngamal lagi, bisa ngelampain ilmu sela fahamin. Kita mun fakih nika orang yang faham aturan Allah, faham agama Allah, dan Allah karuaniain beri rizki kangku bisa mampu mengamalkan. Dekanya mana fakih. Mun kula panjenengan etetiaki beri rizki bi Allah orang faham agama dan bisa ngamal lagi, berarti kula panjenengan nika takdiraki dadi orang se selamat, orang se bagus. Sebagaimana sabda Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dadi kula panjenengan hadir Rabu majelis nika kangkui tafakuh nyamana kangkui memahamin dan bisa mengamalkan agama Allah supaya kaula panjenengan bisa selamat itunya sampai nang akhirat. Nang hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu man salaka tariqan yatlubu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapana orang keluar dari bungkona menempuh satu jalan menghadiri majelis ilmu, maka Allah bakal agampangake jalan ke swarga. Kan kula panjenengan nika tepang jalan tujuna muntak ka swarga pas ambu nang neraka. Nauzubillah. Tentu kula panjenengan tak perlu ambuah make karo sekeje nang carana Rasulullah ampun adabu supaya gampang masuk ke surga. Kula panjenengan pagampang itunya hadir ke majelis ilmu. Jangan banyak alasan ngaku tak bisa hadir di majelis ilmu. Mun repot kapi orang odi nika repot. Nah, nyaman ki odi mesti repot. Debuna Rasul mun repot ngaji repot,
Bekal repot masuk surga. Mun repot ngajine banyak alasan. Saya masuk surga nika repot debuna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mun gampang urusan dunia deki bisa sabar, bisa tunda, bisa tahan. Sepenting dari rumah abah selamat, maka bi Allah gampang masuk surga. Wa innal malaikata tadau ajnihataha. Debuna Rasul para malaikat sampai meletakkan sayap-sayapnya. Hadir, malaikat nikah hadir di majelis ilmu. Meletakkan sayap-sayapnya saking ridho deka majelis ilmu. Sobung itunya majelis sampai hadirin malaikat nikah sobung selain majelis ilmu. Debuna Rasul ridho yana'u karena ridho seekonin majelis ilmu. Wa innahu latastaghfiru lahu bil bahr. Debuna Rasul sallallahu alaihi wasallam orang saya hadir nika nang majelis ilmu minta akin ampun sareng binatang-binatang laut hatal hitanu fil bahri sampai ikan-ikan di laut. Sampai ane duaki di para malaikat, para hewan-hewan, binatang-binatang duaki minta aki sepora deka Allah. Jadi keluar dari majelis ilmu nika kondisi la sepora bi Allah Subhanahu wa taala mon panjenengan ikhlas hadir ke majelis ilmu. Kan ampunin dosa-dosa nika dosa sepora bi Allah nika kondisi paling afdol. Paling bagus ngadep Allah mon kondisi bersih dari dosa. Kembian nyak tunya banyak, pesena banyak, tapi nyak dosana. Kan tak nyaman. Tapi tandi tunya, tandi napa, tandi dosa. Bersih ngadep Allah, selamat. Dan pun sebaliknya, mohon bisa tunya saya barokah, saya tak sampai agabai adikaki dosana. Nang hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah nang rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah kang kuwi maca kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Terus orang-orang apolong nang bengkoh terutama masjid-masjid kang kuwi belajar kitab Allah. Debuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazalat alaihim as-sakinatu, toron deka orang-orang saya hadir nika sakinah. Sakinah nika ketenangan hati. Dan ketenangan hati, ketenangan jiwa nika termasuk karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Mbiyen tak bisa meleh nang apotik misalnya, meleh obat ketenangan nika tak jual. Nika semata-mata karunia dari Allah. Bi Allah bagi gratis, tak usah beli, cuma cukup hadir nang majelis ilmu. Majelis ajak nika majelis ilmu kang kuwi mempelajari ayat-ayat hadis-hadis. Maka debuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam etoronaki ketenangan hati. Dan ketenangan hati nika kita termasuk tujuan orang. Artinya mau orang pesennya tapi tak tenang. Bengko tak tenang. Tedungi pantai tak tenang. Tedungi tak tenang. Mandoman tak tenang. Antara supermarket kita gelem tenang. Nah, makanya debuna Rasul bodo sing ngidingake musik, bodo sing melek komer, teler, karpa le tenang.
Maka langit musik kepaten sompak boleh. Maka debuna Rasul mentero tenanga hadir nang majlis ilmu. Wa wasidhum dan dicurahkan diliputi penuhin orang hadir di majelis ilmu nika rahmah. Napa rahmah nika ampunan dosa-dosa yang lalu dan bimbingan dak jalan sebekal tempuh nika artinya rahmah. Nah, sangat banyak fadilah orang yang hadir di majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah nyebut nyaman-nyamana orang yang hadir di majelis ilmu bi Allah nika sebut nang kalangan malaikat. Saya nyaman gula tak apal gula tak pate kenal kian dan teretan saya ganjar nika tak kenal, tapi malaikat oneng, Allah oneng. Itu disebut bangga, Allah bangga, senang. Nah, jadi insya Allah nika bakal laksanaki rutin. Jadi siap pagi bakto ben niat selurus bener niata sebelum boleh kecuali kangkui nambah ilmu agama supaya odi nika di bawah hidayah Allah, di bawah cahaya Allah, odi ridhone Allah, selamat itunya ban akhirat. Nika tujuan sebelum boleh. Bapak sekalian saya rahmati Allah. Dalam pertemuan perdana nika kula terus nyampeakin nasihat dari Allah Subhanahu wa taala nang surat sekula panjenengan pon hafal. Surat Wal Asri atau surat Al Asr. Para sahabat nika orang-orang iridanin Allah mun kepangki ben lainna nika tak biasa kecuali maca surat nika gelun. Sebelum pesa baca ki surat Al Asr. Anak pemek maca ki surat Al Asr sebab maknanya nika nasihat. Sejak pentingnya sampai Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adabu Rasul Imam Al-Imam fi rahimahullah dabu ya perkataan Imam Syafi'i sebagai hafal kalnya Imam Syafi'i ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Dabuna Imam Syafi'i rahimahullah, sekiranya Allah lau ma anzalallah pada lau ma anzalallah, sekiranya Allah nika tak nuronake surat selain surat Al-Asr nika illa hadhihi surah, kecuali surat Al-Asr lakafathum, maka surat Al-Asr nika cukup lah, cukup kangkui mengentas manusia dari kerendahan, dari kehinaan, dari kesesatan menuju hidayah. Nah, Allah Subhanahu wa taala adabu wal asri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri nika kosamnya menawa sumpah Allah asompa kelaban asr. Asr nika makhluk ciptaan Allah. Tapi manusia tak oleh asompa kelaban makhluk, masuk syirik kecil. Tapi Allah oleh asompa ben apa-apain pareng kanggo Allah. Tapi manusia tak oleh, tak pareng lagi. Wal asri demi masa, demi waktu. Napa waktu atau napa asar? Asar nika tempat amal, tempat perbuatan.
Perbuatan manusia nika macam dua, beda si bagus, beda si iridonin Allah, si cintain Allah, beda si coba murkain Allah. Masing-masingnya deki akhirnya BTP, si amalan bagus, amalan soleh, deki akhirnya ke surga, si coba nika ke neraka. Nah, jadi bekto nika termasuk perkara si paling penting. Innal insana lafi husrin, dabun Allah. Kapi orang dia, kapi manusia dia dalam ancaman kesesatan, dalam kebinasaan. Ancaman neraka kapi manusia. Siapa yang ancam neraka? Sebab kebanyakan manusia nika tak bisa ngamal lagi, tak bisa guna lagi asar bekto nika. Nyapanya ngoreng, ese bekto nika kelaban perkara se tak bener. Saya murkain Allah perkara dosa. Sehingga kebanyakan manusia nika nyapanya ngoreng nika masuk neraka. Debuna Rasulullah SAW Rasulullah SAW pernah ada orang ahli surga banding ahli neraka nika aja sampai seberna celeng sampai nika bernana celeng terus pada titik-titik bulu pote. Nah bulu pote nika orang ahli surga seceleng kasa neraka. Juga hadis dari Rasulullah SAW, hadis sahih, Allah dabuda ka Adam, ya Adam, wahai Adam, masukkan anak turunanmu ke neraka. Atau delegasimu, lemparkan delegasimu ke dalam neraka. Manhum ya Allah, ya Rabb, saya ya Allah, saya anak keturunan kula, saya lempar lagi ke neraka. Dabuna Allah, dari 1000 orang keturunan Nabi Adam, ahli neraka neka banyak 999. Neka saya coba. Arab ame coba gelak tak bisa gunaki bekto. Banyak orang neka tak bisa gunaki bekto. Wa asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya setiap manusia itu dalam kebinasaan, dalam ancaman neraka. Kapi kula panjenengan kaya ancam neraka bi Allah. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Kecuali orang yang 4 sifat, maka menterotai onta lagi ke neraka, terotai bakar bi Allah. Terota ambuan ke neraka, nikbuna Allah kotu andi 4 sifat. Saya terangkan ayat nikah. Allah dabu innal insana lafi khusrin, sesungguhnya kabi manusia dalam neraka. Illa nikah ekocak huruf istisna pengecualian. Mana pengecualian nikah ini? Namanya nyamana pengecualian nikah sekone. Misalnya bapak-bapak tore toju kapi kecuali Ahmad bin Ali kan sekone. Tore kapi mancing kecuali Muhammad misalnya kan sekone kecuali. Jika dalil sesungguhnya ahli neraka ini banyak orang neraka kenangna. Maka kusop aja kaulah panjenengan selamat tak sampai masuk kotu andi 4 sifat. Pertama illal ladzina amanu. Sifat pertama kotu beriman. Iman nika yakin, iman nika ilmu rosih. Ilmu sedalem. Ilmu masalah apa? Masalah agama Allah. Ilmu tentang agama Allah.
Nika artinya iman. Iman kan apa gelak maknanya ilmu rosih, ilmu semendalam. Artinya orang tak bisa kocak beriman tanpa mengilmuin dulu. Tanpa belajar jadi orang beriman, nika tak bisa. Artinya untuk tangguh jadi orang beriman, kau tuh berilmu lebih dahulu, belajar. Termasuk hadir di majelis ilmu nika kangkui napa mensifati diri kelaban sifat pertama yaitu iman. Ilmu napa sewajib pelajaran mundabuna Imam Ahmad rahimahullah. Ilmu sewajib pelajaran setiap muslim nika ilmu atau setidaknya ilmu mun pian butuh tak ngerti pian seksa. Nika ilmu sewajib pelajarin. Cuma mendoya banyak ya ilmu. Ki banyak tapi simpul lagi jadi telok. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang agama Allah, ilmu tentang Nabi Allah. Telok nih. Ilmu sewajib pelajaran setiap muslim. Dan nanti nalekana orang masuk nang alam barzah pon selesai itunya jadi pindah dari dunia ke akhirat. Pertanyaan malaikat mungkar nakir ditelok nih kah? Pertama apa? Man rabbuka? Siapa Robmu? Robmu kan tanya tentang Allah. Pertanyaan pertama ini membahas tentang akidah, tentang keyakinan. Saya ajar lagi Allah dan Rasulullah napa bain. Nika saya pertama, mungkin tak belajar akidah, tak belajar keyakinan, keimanan, sangat rawan, besar kemungkinannya nika tak bisa jawab. Dan bahaya. Pertanyaan kedua, wama dinuka, apa agamamu? Apa agamamu? Apa agama nika? Din, bahasa Arab din nika andi telok rukun. Islam, iman, ihsan. Masing-masingnya andi rukun. Islam andi 5 rukun, iman 6 rukun, ihsan 1. Rukun pertama dari Islam 2 kalimat syahadat. Syahadat punya rukun dan punya syarat. Ya kamu tak belajar taoneng. Mungkin taoneng masalah din. Pertanyaan kedua tak bisa jawab kia. Pertama tentang Rasul, wama dinuka. Saya maksud mempelajari mengenal Nabi ini kan benih karo tahu orang Arab misal. Bapak engkau tahu Abdullah. Abdullah ini kan Muslim apa kafir? Kafir. Nah. Bapak Nabi Muhammad ini nang neraka. Aminah ini kan musyrikah kafir. Kafirah. Tapi saya maksud dharma Rasul memahami agama dan mengamalkan agama. Nika saya maksud mengenal nabinya. Kemudian tak bisa jawab pertanyaan mungkar nakir. Dabuna Rasul sallallahu alaihi wasallam, afrisu minan nar, berilah dia hamparan dari neraka. Tinang alam kubur, alam barzah, nika lamaang dari neraka. Wa albisu minan nar, berilah dia pakaian dari neraka. Dan ngakui kelampi kantil bain lah, sumpek na oleh kondisi panas. Nika dari neraka pakaiannya. Waftahu lahu baban nar, bukakan dia pintu neraka. Hati samumaha sampai dia merasakan panasnya api neraka. Nah, wadayyi qabrahu, dan disempitkan kuburnya sampai remuk, patah hancur tulang-tulangnya. Nika saya kocak siksa kubur. Saya rasa siksa nang kubur orang-orang sih tak bisa jawab pertanyaan mungkar nakir. Apa me tak bisa jawab? Itunya repot, tak sempat belajar, keduluan mati. Nah, maka pelajaran masalah nikah sangat penting. Nah, ini sifat pertama orang selamat beriman
yang diawali dari ilmu. Maka Rasul adabu man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Nang hadis lain Rasulullah adabu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nyamana wajib nika mun piantak ngaji nika dosa. Juga ndabuna Rasul gela orang saya takdir lagi baik nika bisa hadir, gampang hadir di majelis ilmu. Nah. Maka majelis ilmu nika termasuk babul khair, pintu-pintu kebaikan nika majelis ilmu. Biar mustak paham bisa tanya segelagi korang bisa ngidingagi oleh ilmu anyar. Dan majelis ilmu nika termasuk babus salamah, pintu-pintu keselamatan. Antara selamatan lebat majelis ilmu. Antara onenga bareng-bareng bagus pintuna nang majelis ilmu. Bi Allah buka lebat majelis ilmu. Nah, saya kedua nomor 2 sifat saya nomor 2 wa amilus solihati, beramal soleh. Amal soleh nika amalan berdasarkan ilmu. Kocak soleh nika 2 syaratnya. Yang pertama nika ikhlas karena Allah. Biar ngaji nika termasuk amal soleh. Mun biar tak ikhlas, biar tak oleh panapa. Makalah oleh paham tapi mun tak ikhlas, tak oleh ganjaran, tak oleh pahala. Supaya jadi pahala ganjaran nika kudu ikhlas. Nah, si nomor 2 kocak amal soleh nika mun mencocoki dalil beragama seperti yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru disebut amal soleh. Jadi amal soleh nika amalan dari ilmu, dari syarat pertama gila. Si nomor 3 watawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebaikan, maksudnya berdakwah. Kula panjenengan wajib bagi bukan kang cuma ngaji tok, tapi beramal, nyampaiaki, berdakwah. Saya kocak watawasau bil haq, dan terakhir watawasau bis sabri, saling menasihati dalam kesabaran. Sabar di dalam menuntut ilmu dan sabar di dalam mengamalkan agama Allah, juga sabar di dalam mendakwahkan agama Allah. Sabar nika bertelok. Pertama, sabar di dalam menjalankan agama Allah. Di dalam melaksanakan agama Allah nika butuh kesabaran. Sebab manusia nika berada di antara 2 seruan. Pertama diseru nafsunya, kedua diseru Allah. Nah, nafsu nika selalu ngajak ke perkara jelek, mungkar. Allah adabu innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu nika selalu memerintah dalam kejelekan. Nah, mun ben tak atoro Allah mesti atoro nafsu. Mun ben atoro nafsu pasti tak atoro Allah. Antara tak atoro nafsu kudu atoro deka Allah Azza wa Jalla. Nah, nomor 2 sabar nika sabar di dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan. Nika butuh kesabaran. Orang tak bisa meninggalkan kemaksiatan mun tak sabar. Nah, nomor 3 sabar nika terhadap takdir Allah, takdir lagi jadi orang miskin, orang tak nyaman. Nah, mun sabar pahalana raja. Pada bayi bisa soki. Nah, tak orang soki tak bisa ngalaki miskin mun sabar dan ikhlas. Allah adabu wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Tak bakal orang yang sampai dia ke surga kecuali orang-orang yang bersabar.
Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Dan tak bekal orang neka mempunyai sifat kesabaran kecuali orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ini tafsir ringkas surat Wal Asr. Jadi insyaallah Allah takdiraki bahas terutama masalah bahas rutin nang kanja dan Pak Toha tafsir juz amma. Juz amma nika juz amma polana berakhir nang surat amma. Amma nika an ben ma salah an ma tentang apa artinya, tapi yang maksud surat An-Naba. Kenapa surat ini saya bahasa? Sebab nika surat mbian kapil apal di luar kepala, benar baca. Cuma banyak kita paham maksud dan maknanya, sehingga kurang menambah kehusuan di dalam sholat. Sementara sholat nika muntak husuk sholat mate. Sebab husuk nika termasuk ruh sholat. Sholat tidak husuk pada bi orang tandi ruh. Kan reng mate man tada runa. Nyabana beda keng runa tadi. Reng tedung sa nyabana beda. Keng ada runa kasar runa yang kat. Nah, runa sholat nika husuk. Dari masuk aja husuk di antaranya ngerti maknanya saya baca. Maksud dan tujuan saya nomor 2 insyaallah mohon Allah takdiraki bisa nambah ilmu akidah. Sebab akidah nika ilmu keyakinan, ilmu yang paling dasar, paling mendasar, ilmu keimanan. Saya agarain saya menyebabaki amalan nika berpahala besar. Raja keneng pahala nika tergantung dari keimanannya. Misalnya orang sholat, orang semasjid sholat, mungkin sholatnya bener tapi seperti saya contoh Nabi, tapi kasih pahalanya beda-beda. Tergantung dari tingkat keimanannya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhuma mun salat kasih pada subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, dan seterusnya. Amaliyah zahirnya syariatnya pada. Cuma sebisa Abu Bakar lebih unggul dari Umar, mereka masalah iman. Jadi orang mereka derajat yaitu nyaban akhirat di sisi Allah tergantung dari keimanan. Nah, mereka mau tak belajar, mau tak pelajarin, tak bisa. Sebab iman mereka tentu aki beda iman sebener, beda iman sesalah. Sebener sesuai kelaban agama Allah, ayat-ayat, hadis-hadis sahih. Insyaallah mudah-mudahan Allah bisa nakdiraki terlaksana kanja kangkui memahamkan gula panjenengan saja. Jadi biar tak usah jauh ke luar negeri, ke luar kota, bisa semua ganjar pada pengajian tafsir juz amma dan akidah insyaallah kangkui ngelangaki kekurangan, ngurangin kekurangan, kangkui ngilangin kebutuhan dalam diri kita sehingga diri kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi di dunia dan di akhiratnya. Mungkin ada yang ditanya, ada usulan?